Angsuran itu harus 30% dari pendapatan. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama kita di channel YouTube The Millennial Indonesia. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa support kita dengan cara subscribe video channel YouTube kita dan like video ini ya teman-teman. Oke, di video ini saya ingin menjawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman atau dari para teman-teman saya yang ingin beli properti. Sebenarnya cara bayar apa sih yang paling penting, yang paling menguntungkan dalam segi membeli properti? Nah, biasanya kalau dalam membeli properti itu kan ada 3 cara pembayaran ya. Ada cash, bertahap, KPA, biasanya begitulah. Nah, kalau kita bicara yang paling menguntungkan yang mana? Tergantung budget sih. Kalau budgetnya ada, itu cash paling menguntungkan. Karena di mana-mana kalau Anda beli cash, berarti Anda harga beli dengan harga terendah. Sehingga kemungkinan keuntungan lebih besar. Dan ketika Anda beli cash, Anda menyewakan kembali, itu yieldnya lebih tinggi tentu. Contoh, Anda beli cash 300 juta, sama Anda beli KPA 320. Anda sewakan sama kan? Yang cash sama KPA itu sama-sama aja nilai sewanya mungkin 15 juta atau 20 juta setahun. Nggak akan berubah. Nggak mungkin orang sewa harga cash lebih murah dibanding orang yang beli di harga KPR. Pada akhirnya, harga pasar menentukan. Kalau memang pasaran sewa 2,5 juta per bulan, 30 juta per tahun, ya itulah harga pasarannya. Gitu loh. Dan ketika Anda bayar cash, kenapa lebih menguntungkan? Anda bisa bermain pasar. Kalau pasarannya 2,5, Anda mungkin bisa menyewakan dengan harga lebih murah, which is itu masih masuk dalam kategori keuntungan investasi Anda. Terus kalau menjual kembali, ketika Anda membeli 300, Anda jual harga 350, Anda udah untung 50 juta. Tapi kalau Anda beli KPA, Anda jual 300, beli 325, jual 350, untungnya cuma 25 juta. Jadi kalau dari segi keuntungan, pasti cash lebih menguntungkan lah. Tapi baik lagi, tergantung daripada budgetnya ada apa enggak untuk pembayaran cash. Oke, yang kedua, biasanya pembayaran bertahap 60 kali. Nah, kalau Anda tujuannya adalah untuk tinggal, atau Anda tujuannya uang Anda lebih fokus pada perputaran bisnis Anda, mungkin pembayaran ini bisa menjadi pilihan, ya, bisa menjadi alternatif, karena biasanya developer, walaupun ada bunganya, ya, itu bunganya tidak setinggi bunga dari bank. So, kalau Anda sesuai dengan budget Anda untuk pembayaran bertahap per bulannya, masuk dalam budget Anda, ya bertahap merupakan solusi kedua. Yang ketiga, ada pembayaran KPA, kredit pemilikan apartemen, atau KPR, kredit pemilikan rumah, gitu ya. Nah, biasanya orang-orang kantoran atau para pekerja yang paling banyak menggunakan cara pembayaran ini. Pebisnis juga bukan enggak, pebisnis juga ada. Makanya saya kembali lagi pada budget dan prioritas Anda dalam menggunakan uang Anda. So, banyak juga bertanya, KPA ini sebenarnya pasti di-approve nggak? Kan banyak orang ajuin KPA, KPR, takutnya nggak di-approve, uangnya angus di developer. Nggak bisa kembali gitu loh. Bagaimana sih cara KPR, KPA ini bisa di-approve? Sebenarnya tidak ada jaminan pasti KPR, KPA nggak di-approve. Cuma ada satu formula yang biasanya kita para sales gunakan. Contoh, misalkan nilai angsuran itu harus 30% dari pendapatan. So, misalkan pendapatan Anda sebulan 10 juta, nah KPR Anda tuh maksimal 3 juta per bulan. Kita ngambil DBR, ya, debt to ratio. So, kalau Anda ingin per bulan KPR-nya 3 jutaan, Anda minimal harus pendapatan 10 juta. Itu baru bisa kemungkinan disetujuin, gitu ya. Yang kedua, BI checking. BI checking itu adalah proses pertama yang paling awal dalam proses KPR KPA. Tujuannya apa? Mengecek apakah nasabah tersebut ada tunggakan, ada bad debt, ada utang kepada divisi keuangan, contoh bank atau pinjaman komersil atau misalnya pinjaman mobil gitu ya. Kalau kita pernah nunggak, pernah tidak bayar kartu kredit, itu biasanya tidak bisa KPR. So, bagi teman-teman, sebelum Anda memproses KPR, pastikan dulu konsumen tersebut clear dalam BI checking-nya. Karena kalau BI checking udah masuk kolek 1, 2, 3, 4, 5, itu biasanya kredit itu susah tuh diajukan. Oke? Kalau BI checking clear, baru lihat DBR-nya berapa. Kalau dia mau 3 juta, ya berarti gaji harus 10 juta, gitu ya. Kalau dia mau angsuran 5 juta, gaji minimal 5 juta. Dan itu bersih ya. Bukan berarti, oh gaji saya 15 juta, tapi saya punya cicilan handphone 1 juta, punya cicilan mobil 3 juta, itu udah 4 juta. Ya, berarti 15 juta dikurang 4 juta dulu. Total jadi 15 juta, 4 juta, 11 juta.
30% dari 11 juta. Itulah hitungan DBR. Bukan 30% dari 15 juta, tapi 30% dari pendapatan setelah dikurangin angsuran-angsuran lain. Nah, itu syarat untuk persetujuan KPR. Yang ketiga, gimana lagi? Dokumen harus lengkap ya. Jadi kayak KTP, KK, NPWP. NPWP wajib. Kalau ngaju kredit, NPWP harus ada. Nggak ada NPWP, sulit biasanya. Dan surat nikah misalnya kan, oh Pak, tapi KTP saya single, saya sudah nikah nih, tapi KTP single. Bisa nggak sih kita nggak usah pakai surat nikah? Biasanya beli nggak mau istri tahu gitu ya, atau surprise buat istri. Nggak bisa. Karena ketika Anda masukin di bank, dia masuk sistem, dia ketahuan. Dari nomor KTP Anda ketahuan bahwa Anda sudah pernah menikah. Gitu loh. Jadi itu tidak bisa diakalin juga. So, ini 3 cara pembayaran ini yang biasa banyak dilakukan oleh para developer. Dan harapannya dengan video ini bisa membantu teman-teman di luar sana lebih mengerti lah tentang cara pembayaran yang ada di developer, menguntungkan yang mana, prosesnya bagaimana, dan kelebihannya apa. Demikian video kita di channel Demensia. Salam sukses, salam closing.